Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas besar sistem komunikasi seluler dengan judul Cellular Network Coverage Planning Using 700 MHz Frequency in Korea by comparing two scenario, the namely is MUMAIMO and SUMAIMO. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Nafita Isnaini dengan NIM 20 10 10 28. Kemudian ada Erwin Heri dengan NIM 20 10 10 29. Kemudian ada Ahmad Heriansyah dengan NIM 20 10 10 30. Kemudian ada Islan Dokaban dengan NIM 20 10 10 31. Dan yang terakhir ada Prasetyo di Bowo dengan NIM 20 10 10 32. Next. Dari presentasi yang akan kami sampaikan, terdapat 5 poin. Yang pertama mengenai pendahuluan, kemudian studi pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat mengenai hasil dan pembahasan, dan yang terakhir mengenai kesimpulan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erlin. Selanjutnya yaitu masuk ke pendahuluan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan efektivitas dua teknologi MIMO, yaitu MUMAIMO dan SUMAIMO, dalam meningkatkan cakupan jaringan dengan menggunakan frekuensi 700 MHz. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi perbedaan signifikan antara kedua teknologi pada frekuensi 700 MHz, dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi keterbatasan jangkauan jaringan seluler di area Korea. Dengan memanfaatkan potensi frekuensi 700 MHz dan teknologi MIMO, diharapkan dapat menciptakan solusi yang efektif untuk meningkatkan konektivitas dan layanan seluler di daerah yang membutuhkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Prasetyo. Selanjutnya, studi pustaka. Hasil penelitian efisiensi spektrum 5G menunjukkan bahwa matriks precoding 5G NR memberikan batasan kinerja spektrum efisiensi SE pada sistem single user MIMO, SUMIMO, dan multi user MIMO, MUMIMO. Performa SE lebih tinggi dengan singular value decomposition SVD dan block diagonalization, meskipun dengan overhead implementasi yang tidak realistis. Studi ini memberikan kesimpulan untuk pengembangan matriks precoding dan algoritma sumber daya pada SUMIMO dan MUMIMO. Penelitian juga menyoroti peningkatan efisiensi dengan algoritma precoding QRZF BD pada sistem large scale multi-user MIMO LS MUMIMO, menunjukkan performa yang signifikan dengan kompleksitas komputasi yang lebih rendah. Selain itu, perbandingan MIMO multi-user dengan teknik precoding broadcast pada jaringan 5G menunjukkan peningkatan kinerja tingkat kesalahan bit dengan penerapan algoritma precoding ZF, MESE, dan ZF DPC pada berbagai tingkat signal to noise ratio. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Esra. Baik, untuk metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan diagram alir atau juga sering disebut sebagai flowchart yang dapat terlihat di bagian berikut ini. Next. Penjelasan diagram air dari tahapan pertama, mempelajari paper atau naskah terkait dengan 5G New Radio atau NR. Tahap kedua, merancang jaringan 5G NR dengan frekuensi 700 MHz secara sistematis pada kawasan Kroya dengan luas 4.652 hektar area. Selanjutnya, yang ketiga itu menentukan nilai radius sel atau cakupan sel sebagai jarak maksimum antara G0 B dan user terminal atau UT. Tahap keempat, menghitung area cakupan oleh site dan menghitung jumlah site kawasan Kroya, lalu melakukan analisis dan simulasi pada software Atoll versi 3.4. Oke, di sini kita melakukan simulasi perancangan frekuensi 700 MHz di Kroya dengan menggunakan aplikasi Atoll. Oke, pertama kita masukkan di file new, terus from a document pilih LTE
NB IoT, terus oke. NB IoT-nya di unchecklist, terus oke. Terus sebelum itu kita save dulu. Di sini 700 MHz kita save biar enggak hilang. Oke, selanjutnya pilih dokumen, properties, terus untuk koordinat kita masukkan di sini WGS 84. Terus karena kita ada di Jawa Tengah, kita ambil WGS 8448S. Oke, terus ini kita ambil di paling atas WGS. Jangan lupa koordinatnya diminuskan, tekan oke. Setelah dokumen waktunya sudah di setting, masuk di Geo karena file yang diberikan masih error. Untuk file Java kita menggunakan online map aja. Kita tekan, terus kita new, terus pilih di ini aja, terus oke. Setelah itu kita naikin paling atas, kita tekan, udah ada Pulau Jawa. Terus kita mencari Kroya. Setelah itu kita mencari Kroya. Oke. Setelah didapatkan Kroya, kita masuk di zone, kita perbesar, terus kita klik kanan, pilih draw polygon, kita gambar daerah Kroya. Setelah digambar, setelah dihasilkan seperti ini, kita bisa melihat berapa luas dari daerah tersebut. Kita hanya menunjukkan ke merah, di sini ada 82 km persegi. Setelah itu, kita akan melakukan nyeting untuk frekuensi yang akan dites dengan cara masuk di parameter, terus radio network setting. Radio network setting kita setting dulu frekuensinya. Kita tinggal bisa diklik, double klik atau klik kanan, open table. Selanjutnya kan frekuensi yang dicari adalah frekuensi 700 dengan bandwidth 20 MB. Kita cari template aja 720 MB. Ini bisa 791 dengan bandwidth 20 MB, 20 MHz maksudnya. Kita copy, terus taruh di sini, kita double klik, ganti namanya menjadi 700 MHz. Sini kita akan menyamakan semua namanya biar mempermudah mencari. Setelah itu masuk di antena. Antena klik kanan, terus open table.
Nah, di sini kita bisa mencari antenanya. Saya akan menggunakan yang frekuensi yang sama tapi menggunakan 6 tilt. Ini menggunakan frekuensi 700. Tinggal Ctrl C, masuk ke sini Ctrl V, double klik. Setelah dilihat, kita bisa mengalihkan di sini jadi 700 MHz. Di sini menggunakan tilt 6, electrical tilt dengan manufaktur Catherine. Kita apply, oke. Selanjutnya kita masuk TMA. TMA masih sama, kita Ctrl C, terus Ctrl V, atau bisa juga kita Ctrl V aja, Ctrl V. Di sini kita double klik lagi, ganti namanya jadi 700 MHz dengan noise figure-nya menggunakan 7. Kita apply aja, terus oke. Terus masuk di feeder. Setelah masuk di feeder, kita bisa menggunakan aja, kita copy aja, Ctrl C, Ctrl V, terus masuk lagi. Di sini ganti nama lagi 700 MHz. Kita menggunakan loss dB-nya itu 0,25 saja dan tekan apply, oke. Setelah itu transmitter equipment sama, kita Ctrl C, terus Ctrl V, double klik, ganti nama 700 MHz. Nanti saya beritahukan alasan kenapa harus menggunakan nama sama untuk mempermudah. Kita noise figure-nya pakai 7, apply, oke. Terus nah, di sini yang paling penting, setelah masuk stasiun tempo, kita open table. Nah, di sini kita akan membuat jenis stasiun tempo yang baru. Pertama kita klik kanan, terus new, terus kita menggunakan stasiun tempo. Di sini kita menggunakan infra 16. Terus stasiun temponya kita pakai pasang MIMO dulu. Terus MIMO menggunakan sektor 3. Jarak heksagonnya kita ambil 500 saja. Terus ketinggian towernya kita menggunakan 40. Nah, di sini model antenanya kita menggunakan 700 MHz sesuai dengan frekuensi model yang kita buat tadi. Terus transmisi saya gunakan 4 saja. Terus pemodelan propagasinya kita menggunakan Koshata. Minimal radius, main radius kita menggunakan 500. Terus extended radiusnya menggunakan 1000. Dan main resolusi dan extended resolusinya 100. Terus transmitter kita pilih equipment, terus TMA menggunakan 700 MHz yang sudah disetting, feedernya juga dan transmitternya juga. Terus feeder length, kabel feeder kita menggunakan 50 meter. Terus kita commit. Oke. Kita cek lagi di awal tadi. Di sel kita menggunakan 20 dB aja.
dBm, terus menggunakan frekuensi band 700 MHz yang kita sudah setting. Terus diversity supportnya kita menggunakan seperti tadi yang kita tulis MIMO, terus downlinknya adalah MIMO. Oke. Terus kita apply neighbornya udah, kita apply, kita oke kan, terus tunggu. Kalau sudah berubah, sebentar, kita klik kanan, open table. Nah, mau memo di sini. Sebenarnya kita sisa copy aja, karena sama dengan seperti untuk settingan Sumimo. Jadi tinggal kita ganti di cell-nya jadi Sumimo, nulinya dan apply-nya adalah Sumimo. Terus namanya kita jadi ganti Sumimo. Apply oke. Nah, setelah sudah kita setting stasiun tempelnya, kita masuk ke map. Kita close dulu. Kita close. Setelah close, nah kita kembali ke mapnya. Setelah mapnya kita masuk ke network, kita pilih di pojok kiri ini, kita menggunakan antena apa, station menggunakan station template yang mana. Nah, kita menggunakan pertama MIMO aja dulu. Setelah itu kita lihat baik-baik, kita menggunakan auto cell yang ada di Atol untuk mempermudah penentuan site. Kita tekan, kita ikutin. Biar Atol mengetahui daerah yang akan diberikan. Setelah itu sudah muncul. Di sini berarti total ada kurang lebih 50 site. Setelah didapatkan transmitter di awal ini, selesai sel, terus selanjutnya kita klik kanan pada transmitter, menggunakan kalkulasi path loss matrix. Setelah kalkulasi sudah, kita masuk di prediction, klik kanan. Selanjutnya kita new prediction. Yang dicari pertama adalah coverage sinyal level menggunakan downlink, karena kita mau ngecek site-nya untuk di frekuensi 700 MHz di Kroya. Tekan OK. Kita apply, terus calculate. Nah, hasil yang didapatkan untuk prediction coverage by signal level. Selanjutnya, kalau ingin menambahkan prediction yang terbaru, kita sama dengan tekan new, klik kanan di co-prediction. Terus yang selanjutnya yang dicari itu efektif sinyal analisis downlink. Ingat, karena kita mau mengecek site-nya, jadi kita ngecek di downlinknya aja. Terus apply, calculate. Kita bisa lihat efektif sinyal levelnya, analisisnya hampir semua tercover. Sama lagi, kita masukkan di prediction, terus coverage C2N, kita oke aja, apply, calculate. Setelah itu, ini hasil C2N-nya. Terus klik kanan, new prediction, kita cek di throughput downlink. Display, apply, calculate. Nah, ini adalah hasil
dari coverage sinyal by level, effective signal analysis, coverage by C2N, coverage by throughput. Ketika digabung semuanya menghasilkan seperti ini. Ketika ingin menilai nilai pasti dari setiap masing-masing prediksi ini, kita bisa klik kanan di prediksinya. Terus selanjutnya ada show histogram. Nah, kita bisa lihat histogram coverage by signal level downlink. Dan dilihat sini minus 92 dengan standar deviasinya 82. Sama seperti di efektif. Dengan klik kanan show histogram efektif signal main seperti itu. Nah, selanjutnya ketika ingin mengecek dengan stasiun Sumimo, kita pertama akan menghapus ini dengan klik kanan di prediction, terus saja delete all prediction, terus transmitter, kita bisa menghapus semuanya terlebih dahulu. Selanjutnya kita pindah ke Sumimo, pastikan tetap di Sumimo dan kita tekan ini lagi, auto sell. Kita sesuaikan dengan daerah yang kita tes. Nah, sudah sama seperti tadi, kita transmitter klik kanan, terus calculation path loss matrix, dan lakukan hal yang sama dengan seperti di Mumimo. Klik kanan di prediction, new prediction, coverage by the signal level, kita apply, terus calculate. Terus sama lagi seperti tadi, prediction, klik kanan, new prediction, effective signal analysis, terus OK, apply, terus calculate. Terus klik kanan, coverage by signal level, C2N maksudnya, terus apply, calculate. Klik kanan lagi, new prediction, throughput downlink, terus OK, apply, calculate. Nah, di sini bisa dilihat yang dihasilkan level, coverage by C2N, dan lain. Klik kanan untuk melihat histogramnya. Nah, dari sini kita bisa merancang frekuensi 700 MHz di daerah Kroya menggunakan frekuensi atol. Kemudian masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Ini merupakan gambar dari tingkat sinyal coverage by sinyal level pada Sumaimo dan Maimo. Next. Pada gambar berikut merupakan analisis cakupan berdasarkan sinyal coverage by sinyal level, di mana nilai rata-rata pada Sumaimo itu mencapai minus 93,22 dBm, dan pada Mumaimo nilai rata-ratanya mencapai minus 93,25 dBm. Di mana hasil ini menyatakan bahwa sedikit perbedaan pada Sumaimo dan Maimo ini yang relatif menunjukkan bahwa kualitas sinyal pada Sumaimo dan Maimo itu cenderung sebanding. Oleh karena itu, baik Sumaimo maupun Mumaimo ini dianggap stabil dalam menyediakan tingkat sinyal yang memadai. Next. Kemudian dilanjutkan oleh Erwin. Baik, untuk selanjutnya yaitu merupakan hasil dari sinyal efektif pada Sumaimo dan juga Maimo. Ini merupakan gambar dari hasil sinyal efektif. Selanjutnya, yaitu ini merupakan analisis dari sinyal efektif, di mana terdapat dua gambar yang menunjukkan
sinyal dari Sumaimo dan juga Mumaimo dengan rata-rata kekuatan sinyal yang diterima pada masing-masing yaitu sebesar minus 123,08 dBm dan minus 123,09 dBm. Dengan tingkat variasi berturut-turut sebesar 6,06 dan juga 6,09. Dengan demikian, untuk Sumaimo maupun Maimo itu dapat dianggap stabil dalam menerima kekuatan sinyal. Sehingga untuk keseluruhan, hasil dari analisis sinyal efektif ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kualitas sinyal dalam kedua modul Maimo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Esa. Selanjutnya, rasio sinyal terhadap interferensi ditambah noise pada Sumimo dan Mumimo. Next. Pada hasil data diperoleh hasil untuk nilai rata-rata rasio pada Sumimo yaitu 3,79 dB dengan variasi standar deviasi sebesar 3,32. Sementara itu pada Mumimo rata-rata rasio adalah 3,82 dB dengan standar deviasi sebesar 3,15. Hasil ini mencerminkan bahwa terdapat keamanan yang cukup signifikan antara Sumimo dan Mumimo dengan tingkat variasi yang relatif serupa. Oleh karena itu, hasil ini menunjukkan bahwa baik Sumimo maupun Mumimo dapat memberikan cakupan yang efektif dengan tingkat interferensi dan noise yang terkendali. Selanjutnya akan dibacakan oleh Esra. Baik, mengenai hasil dan pembahasan pada throughput Sumaimo dan Mumaimo, yang dimana next untuk hasil dari perbandingan antara Sumaimo dan Mumaimo didapatkan bahwa standar deviasi yang menunjukkan rata-rata sebesar 14,944 kB per second dengan deviasi standar sebesar 7,964. Sementara pada Mumaimo sendiri, throughput rata-rata mencapai 14,197 kB per second dengan deviasi standar sebesar 4,488. Sehingga hasil ini didapatkan dan disimpulkan bahwa Sumaimo memiliki throughput yang sedikit lebih tinggi, namun dengan tingkat variabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Mumaimo. Standar deviasi yang tinggi pada Sumaimo memungkinkan dan mengindikasikan bahwa fluktuasi yang signifikan dalam performa throughput yang dapat disebabkan oleh interferensi atau perubahan kondisi jaringan. Di sisi lain, Mumaimo menunjukkan stabilitas yang lebih baik dengan standar deviation yang lebih rendah, yang mengindikasikan konsistensi yang lebih baik dalam penyampaian data. Pilihan antara Sumaimo dan Mumaimo sebaiknya dipertimbangkan berdasarkan prioritas jaringan, di mana Sumaimo dapat lebih sesuai dalam mendukung throughput tinggi untuk satu pengguna. Sementara Mumaimo dapat diinginkan jika stabilitas dan konsistensi throughput menjadi faktor kunci, terutama dalam situasi dengan banyak user. Next. Kesimpulan berdasarkan dari analisis cakupan dan throughput, Sumimo dan Mumimo memiliki performansi kualitas sinyal yang sebanding. Namun terdapat perbedaan signifikan dalam throughput. Dengan Sumimo menawarkan tingkat throughput yang lebih tinggi untuk satu pengguna dengan fluktuasi performa yang lebih besar. Sementara Mumimo menunjukkan stabilitas dan konsistensi throughput yang lebih baik. Sehingga pemilihan antara keduanya sebaiknya bergantung pada prioritas jaringan yang bersangkutan. Terima kasih, itulah hasil dari presentasi kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.